Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan ya di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Insani. Seharusnya ini jam Bapak ya di jam 2 ya, jam 2 siang ini Bapak belum bisa masuk dikarenakan anak Bapak juga sedang sakit ya. Udah hampir seminggu lebih ya sakit ini, panas dan batuk. Kemudian Bapak juga harus standby di sini menunggu. Jadi untuk pelaksanaan mata kuliah ini dilaksanakan secara daring saja ya. Memang rencananya hari ini akan dilaksanakan presentasi gitu ya. Jadi untuk presentasi hari ini dialihkan nanti di pertemuan besok ya. Jadi untuk presentasinya silahkan dipersiapkan untuk di pertemuan keempat. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang masalah kependudukan karena di pertemuan pertama Bapak sudah menyampaikan terkait dengan ruang lingkup yang diajarkan di dalam Ekonomi Sumber Daya Insani ini. Fokusnya 3 ya, berbicara tentang perencanaan sumber daya insani, kemudian ketenaga kerjaan ataupun manpower, dan yang ketiga itu ekonomi kependudukan. Nah, terkait dengan kependudukan ya, hari ini kita akan bahas dari aspek kuantitas kemudian kualitas. Ada 4 poin di situ, yaitu terkait dengan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan susunan penduduk. Kemudian dari aspek kualitas, mutu kehidupan penduduk suatu negara meliputi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan per kapita. Ya, kalau kita melihat jumlah penduduk dunia ya berdasarkan wilayah, kalau dilihat dari data tahun 2022 ya, bulan Juli itu memang ada kenaikan yang sangat signifikan. Nah, kalau dalam laporan World Population Prospect 2022 itu PBB memproyeksikan bahwa jumlah penduduk dunia ya secara dunia itu bakal mencapai 8 miliar jiwa pada November ya, bulan ini berarti ya, pada November 2022. Jadi pertumbuhan penduduk itu memang disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian ya, yang tercermin dari meningkatnya tingkat harapan hidup saat lahir. Itu eh, yang disampaikan oleh PBB di dalam laporannya. Adapun menurut data PBB ya, jumlah penduduk dunia sudah mencapai sekitar 7,94 miliar ya jiwa per Juli 2002. Memang itu sangat itu mengerikan sekali nanti ya. Ya, kalau kita lihat juga proyeksi jumlah penduduk Indonesia dari 2017 dan 2035 nanti tentunya akan ada kenaikan yang sangat signifikan. Kemudian jumlah penduduk dunia 2017, ini tahun 2017 ya. Nanti 2022 tentunya Indonesia masih di urutan keempat dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa lebih ya. Ini yang mengerikannya, nanti populasi dunia sekitar 7,6 miliar saat ini dikalkulasikan akan meningkat menjadi 8,6 miliar ya pada tahun 2030 tuh. Kemudian 9,8 miliar ya tahun 2050, dan tahun 2100 menembus 11,2 miliar. Jadi yang menarik di sini akan terjadi pergeseran negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Ya, jumlah penduduk India itu akan mengalahkan negara Cina hanya di dalam 7 tahun ya dari sekarang. Kemudian negara Nigeria juga akan melampaui posisi Amerika Serikat di posisi 3 ya jumlah penduduk terbanyak di dunia itu tahun 2050. Ya, kalau kita lihat 10 provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, memang ada Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Banten. Ini termasuk 10 provinsi yang dengan laju pertumbuhan yang sangat tinggi di Indonesia. Ya, kemudian secara nasional pertumbuhan penduduk di Indonesia masih relatif cepat ya, walaupun ada kecenderungan menurun. Nah, ini ada presentasi pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun 1961 sampai dengan 2000 ya, memang naik turun ya. Tahun 61 sampai 71 2,1% per tahun, kemudian 71 sampai 80 2,32%, kemudian tahun 80 sampai 90 sekitar 1,98, dan turun lagi dari tahun 90 sampai 2000 itu sebesar 1,6%
ya per tahun. Kemudian 3 wilayah yang paling rawan dan paling aman ya. Kita lihat 3 wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dan 3 wilayah paling aman ya. Kalau ini masih datanya yang masih 2017 ya. Sumatera Utara, Jawa Timur dan Jawa Barat. Sementara wilayah yang tercatat cukup kondusif yaitu wilayah Bangka Belitung, Maluku dan Kalimantan Tengah. Itu 3 wilayah yang paling rawan dan paling aman. Tentunya dengan jumlah penduduk yang besar ya itu akan mengakibatkan dampak yang negatif juga gitu ya. Kalau misalkan terlalu banyak penduduknya, tingkat kriminalitas dan itu akan sangat tinggi. Kemudian kalau dilihat dari luas wilayah ini distribusi penduduk ya, jumlah dan kepadatan di kecamatan di beberapa kecamatan ya Kabupaten Ciamis tahun 2016 kita lihat Banjarsari yang menduduki posisi pertama itu dengan luas wilayah, kemudian kepadatan penduduk sampai 774 ya, itu Banjarsari. Makanya Banjarsari itu tingkat bisa dikatakan kalau misalkan terlalu tinggi jumlah ataupun kepadatan penduduk yang lebih tinggi akan mengakibatkan suicide, jadi tingkat untuk bunuh saling beri kalau menurut tokoh yang dari Australia itu ketika kepadatan penduduk ya terlalu banyak itu akan mengakibatkan teror yang ataupun kriminalitas yang lebih tinggi lagi. Kemudian kita berbicara kualitas penduduk ya, apakah kualitas penduduk itu ya memang kalau dilihat kualitas penduduk ini merupakan mutu kehidupan penduduk pada suatu negara. Jadi ada beberapa faktor mutu kehidupan penduduk suatu negara ya, meliputi tingkat pendidikan ya, tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan per kapita ya. Kalau dari tingkat pendidikan ya, kenyataan di Indonesia kebanyakan orang yang memiliki pendidikan tinggi ataupun sarjana banyak yang menganggur ya. Kita lihat gitu ya, fresh graduate memang serapan dari tahun ke tahun tuh sebanyak ratusan ribu fresh graduate, tetapi tidak semua orang yang sudah berpendidikan tinggi dia bisa diserap oleh pasar industri. Nah, keadaan seperti ini memang sangat memprihatinkan. Diharapkan tingkat pendidikan itu harus berbanding lurus dengan tingkat produktivitas, sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah membawa dampak positif ya, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang memerlukannya. Kemudian tingkat kesehatan ya, tingkat kesehatan juga tidak lepas dari pendapatan seseorang. Jika seorang mendapatkan pendapatan yang tinggi, maka untuk memperoleh pelayanan kesehatan juga tinggi. Nah, jika penduduk suatu negara banyak yang sakit ya, tentunya itu pasti dibutuhkan juga ya. Kalau kita hari ini pelayanan di kesehatan juga sangat terlihat ya. Kalau misalkan yang tidak punya BPJS atau punya BPJS kelas 1 ya, kelas 2 itu akan sangat berbeda pelayanannya gitu ya. Jadi ya, tingkat kesehatan ini di berbagai wilayah pun harus, dari sarana prasarana juga harus dari birokrasinya, dari pelayanannya harus benar-benar optimal. Kemudian tingkat pendapatan per kapita ada pendapatan rata-rata penduduk suatu negara setiap tahunnya. Rendahnya pendapatan per kapita dapat mempengaruhi sektor lain seperti rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan karena terganggu dengan permasalahan perekonomian suatu keluarga ya. Itu beberapa faktor mutu kehidupan penduduk suatu negara ya. Ada tingkat pendidikan. Memang hari ini kalau kita lihat negara kita, bangsa Indonesia ini memang sedang krisis dari SDM yang berkualitas ya. Kalau kita melihat di dalam dialog forum Indonesia Business ya, Business Forum itu, permasalahan hari ini itu adalah kita kurang di ahli programmer ataupun ahli coding itu masih rendah. Jadi yang dibutuhkan hari ini itu hard skill sama soft skill. Kalau hard skill itu yang kita bikin sistemnya, programnya. Kalau soft skill itu adalah cara kita cara untuk membuat transfer knowledge
Ini transfer pengetahuan dari luar, ya. Misalkan dari negara yang menciptakan teknologi komputer, programming ke negara kita. Nah, itu adalah channelnya kita harus bisa berbahasa Inggris yang aktif. Channelnya itu adalah komunikasi. Berarti terkait dengan komunikasi kita harus bahasa Inggrisnya itu harus aktif, tidak hanya sebatas kita mendengarkan aja paham, tetapi kita harus bisa memvisualisasikannya. Nah, kemudian jumlah angkatan kerja kita juga ini sangat rendah ya. Kebanyakan 52 juta itu lulusan SD, kemudian 15 juta itu lulusan S1 itu sangat rendah karena produktivitas tenaga kerja kita ini rendah ya, dikarenakan gizi balita menurun gitu. Kemudian dilihat dari data Global Nutrition bahwa 8 sampai 9 juta balita di Indonesia ini mengalami gagal tumbuh ya akibat kekurangan gizi kronis atau stunting. Ini yang jadi permasalahan. Kemudian timbul pertanyaan untuk kita, apakah susah ya mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia? Ya, itu menjadi pertanyaan, mungkin menjadi timbul pertanyaan dalam benak kita. Apakah susah ya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia hari ini? Jawabannya tentu bisa dikatakan susah kalau tidak bisa susah bisa mudah gitu ya. Artinya kalau kita melihat industri-industri yang sekarang ini memang masih baru-baru gitu. Industri itu masih baru. Tapi ini masalah waktu saja karena dari sisi player atau dari sisi pemain itu sedang digenjot gitu ya. Dengan pendekatan kalau misalkan dari klub sepak bola itu Arsenal itu dionggan gitu ya. Jadi scouting ataupun mencari talenta yang berbakat ya. Jadi scouting player-playernya itu yang baru-baru. Jadi agar dia bisa bekerja sama, diajak teamwork, kemudian dia bisa menyelesaikan kompleks problem solving gitu ya, merumuskan masalah-masalah yang terjadi di hadapan dianya. Kemudian yang dibutuhkan itu apakah tingkat ahli ataupun tingkat pendidikan ya. Misalkan kalau secara logic skill kita itu memang tinggi logic skillnya, jadi kemampuan untuk logika kita tuh memang bagus, tetapi experience-nya, pengalaman kita di bidang apa yang kita tekuni itu sangat rendah sekali. Kita ini harus menjadi bangsa pembuat atau yang mengkreasikan sesuatu, misalkan dari produk yang belum ada menjadi produk idea, dan produk itu dikenal oleh masyarakat dan masyarakat lokal ataupun masyarakat dunia, itu bagus. Kemudian dari sisi pendidikan itu seperti apa ya? Kalau misalkan di dalam studi internasional ya, bahwa Indonesia ini sering diejek oleh negara-negara tetangga ya, bahwa schooling but not learning ya, anak-anak kita bersekolah tetapi mereka sebenarnya tidak bersekolah, karena pendidikan hari ini sebenarnya kalau menurut Bapak sudah keluar dari fungsi dari pendidikan itu sendiri. Karena ketika orang pergi ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan ya, sementara guru menyampaikan informasi keilmuan tidak sesuai dengan yang diinginkan, berarti tingkat dari seorang guru kompetensinya harus dipertanyakan. Nah, sebenarnya untuk mendidik anak itu kita tidak boleh mensubkontrakan kepada guru, karena fungsi utama dari pendidikan itu ada di orang tua. Jadi pendidikan itu sebenarnya tidak bisa disubkontrakan kepada guru. Jadi yang ada hanya terpelajar, bukan terdidik gitu ya. Karena orang-orang yang belajar itu harus punya tingkat kecanggihan berpikir. Nah, kalau menurut taksonomi itu ada 6 level gitu ya. Yang paling bawah itu menghafal, kemudian memahami, terus menggunakan. Itu masih di dalam level lower order thinking skill, kita masih lemah. Tapi ketika sudah ada kemampuan menganalisa, mensintesa, mengevaluasi dan mengkreasikan yang baru, itu sudah masuk ke level higher order thinking skill. Jadi cara pemikiran itu sudah di atas rata-rata.
Terbukti di dalam matematik science tadi, nah anak-anak Indonesia ini memang masih di bawah ya anak-anak Indonesia. Nah kemarin Bapak sudah sampaikan bahwa yang, yang memang penting pendidikan itu malah bagusnya di dalam pendidikan prenatal, yaitu pendidikan di dalam kandungan ya seperti itu. Nah kemudian kita lanjut ya bahwa terkait dengan 10 kota dengan pendapatan per kapita tertinggi itu banyak ya, ada Bontang ya dengan pendapatan per kapitanya mencapai 368 juta rupiah. Kemudian ada kota Kediri ya, dia mempunyai perusahaan rokok terbesar di Indonesia ya, Jarum. Kemudian pendapatan per kapitanya 350 juta ya. Kemudian Jakarta dengan populasi juga diperkirakan mencapai angka 10 juta jiwa ya. Kemudian ada Cilegon, ada Surabaya, itu 10 kota dengan pendapatan tertinggi ya di Indonesia. Ya, menjadi permasalahannya hari ini bukan terkait dengan kuantitas saja, tapi secara kualitas yang memang perlu diperhatikan ya. Karena apakah ada ya kaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kualitas SDM? Kalau kita lihat dari solusi jangka pendeknya, memang kita harus mengupgrade sistem pendidikan yang ada hari ini, peningkatan kualitas terhadap bidang-bidang yang dikhususkan ya. Sejak tahun 98 ekonomi kita didrive sumber daya alamnya ya oleh asing komoditas perkebunan, sama kualitas berpikir siswa juga harus canggih karena tujuan dari pendidikan itu adalah memperhalus ya. Tujuan pendidikan itu sebenarnya memperhalus perasaan dan kemudian kecanggihan berpikir kita lebih harus maju, yaitu 35% ya yang diharapkan di masa yang akan datang adalah kompleks problem solving. Jadi anak-anak itu sudah bisa memecahkan permasalahan dirinya sendiri ataupun ketika dia berada di lingkungan, di sebuah organisasi, di sebuah perusahaan. Itu yang memang diharapkan ke depannya. Kemudian terkait masalah stunting juga ya, dilihat dari ibu yang masih hamil ya, harus ada tambahan gizi untuk balita dan baduta, kemudian tambahan makanan untuk anak-anak bersekolah, kemudian air bersih dan sanitasi itu yang harus diperhatikan oleh setiap elemen ya. Kemudian jadi pertanyaan, apakah Indonesia hari ini akan menjadi raja ekonomi global? Ya tentunya kita lihat ke depan 2035, 2030 dan 45, 100 tahun ya masa kemasan Indonesia dengan adanya bonus demografi ya, bonus demografi ya, 70% dari angkatan kerja yang berkualitas dan tidak berkualitas tentunya terlihat prosesnya dari tahun ke tahun nanti, dan proyeksinya Indonesia akan menjadi negara mercusuar dunia itu menurut prediktor masa depan. Baik ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjut di pertemuan keempat ya dengan presentasi ya, diskusi kelompok ya. Untuk hari ini Bapak cukupkan sekian, mohon maaf Bapak tidak masuk secara luring ya, dan intinya materi-materi yang berada di dalam RPKPS bisa tersampaikan kepada kalian ya. Untuk hari ini kita tutup dengan baca hamdah alhamdulillahirabbil alamin, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.